Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang menaruh tonggak penting dalam sejarah Nusantara, terutama di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berhasil menjadi salah satu kerajaan Islam berpengaruh selama rentang waktu abad ke-15 hingga abad ke-17 Masehi. Dengan berkuasa di daratan utara Jawa, Kesultanan Cirebon pernah berhasil mencapai puncak kejayaannya dan hampir sempurna. Letak dan sejarah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di pesisir utara Pulau Jawa, di mana wilayahnya terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letak geografis inilah yang juga menjadi jembatan dua kebudayaan besar, Sunda dan Jawa. Meskipun mencakup dua kebudayaan tersebut, Kerajaan Cirebon tidak didominasi oleh salah satu kebudayaan saja, melainkan memiliki kebudayaan yang khas. Selain itu, dikarenakan kekuasaan kerajaan berdasarkan ajaran agama Islam, kerajaan ini juga dapat dikatakan sebagai kesultanan, di mana raja yang berkuasa merupakan seorang sultan. Sejarah Kerajaan Cirebon bersumber pada babat Tanah Sunda dan ada pada naskah Carita Purwaka Karuban Nagari. Kerajaan Cirebon sendiri awalnya berasal dari salah satu dukuh kecil bernama Karuban, atau dalam bahasa Sunda artinya campuran, yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Sebagai daerah pesisir yang ramai karena dijadikan sebagai pusat pelabuhan, Cirebon perlahan menjadi peradaban dengan jumlah populasi yang besar. Perlahan wilayah Cirebon menjadi kota besar yang ramai penduduk. Dengan demikian, penamaan Caruban sudah sesuai karena di sana telah lahir percampuran antara warga lokal dengan para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Para pendatang ini pun mengunjungi Caruban dengan tujuan ingin menetap dalam jangka waktu yang lama, atau sekedar berdagang untuk waktu yang ditentukan. Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk Caruban mulai banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Maka perlahan berkembanglah pula jenis pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, yang kemudian biasa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan terasi. Selain itu, lahir pula mata pencaharian lain seperti di bidang pembuatan petis dan garam. Karena akhirnya penduduk setempat terkenal dengan produksi terasinya, maka air bekas pembuatan terasi tersebut akhirnya dijadikan sebagai asal muasal penamaan Cirebon. Kata Cirebon berasal dari cai yang artinya air dan rebon yang merujuk pada udang rebon. Pendiri Kerajaan Cirebon. Usai kematian Ki Gedeng Tapa, Cirebon tidak hanya didiamkan begitu saja. Pada perkembangannya, Walang Sungsang yang merupakan cucu dari Ki Gedeng Tapa mendirikan pemerintahan yang lebih terorganisir di Cirebon. Sejak saat itu, Walang Sungsang yang diberi gelar Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai orang yang menjadi pendiri Kerajaan Cirebon. Sebagai usaha mendirikan pusat pemerintahan Kerajaan Cirebon sekaligus singgasananya, Walang Sungsang mendirikan Istana Pakungwati. Walang Sungsang sendiri merupakan sosok yang memiliki garis keturunan dari tahta Kerajaan Pajajaran. Ia merupakan putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang atau Putri Ki Gedeng Tapa. Dari silsilah tersebut, Walang Sungsang memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang, dua orang tokoh besar dari Kerajaan Pajajaran. Dari silsilah yang menyatakan bahwa
Dirinya lah yang merupakan anak laki-laki tertua, maka seharusnya Walang Sungsang menjadi penerus yang berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia seorang pemeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisinya sebagai putra mahkota digantikan oleh adik ayahnya yang bernama Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari istri kedua Prabu Siliwangi yang bernama Nyai Cantring Manik Mayang. Pergantian putra mahkota ini disebabkan bahwa agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu, dan Buddha. Sedangkan Walang Sungsang merupakan pemeluk Islam. Menurut naskah Mertasinga, Walang Sungsang keluar dari istana akibat kekecewaannya atas perlakuan Prabu Siliwangi kepada ibunya. Bersama Rara Santang, Walang Sungsang memutuskan pergi dan pada akhirnya akan membentuk kerajaan Cirebon di kemudian hari. Berdasarkan sejumlah sumber, Pangeran Walang Sungsang menikah dengan 2 orang wanita, sehingga berhasil memiliki 10 anak, yakni 8 wanita dan 2 pria. Putri Pakungwati yang merupakan anak perempuannya dari Nyimas Indanggelis akhirnya dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Sebagai raja pertama Kesultanan Cirebon dan seorang pemeluk agama Islam, Walang Sungsang akhirnya menunaikan ibadah hajinya ke Tanah Suci Mekah. Setelah diberi anjuran oleh Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang memutuskan untuk berlayar menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kota Mekah pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk yang berpusat di Mesir. Kedua bangsawan Nusantara ini hidup di Mekah selama 3 bulan di bawah bimbingan dan pengasuhan Syekh Bayanullah atau saudara Syekh Datuk Kahfi. Selama di Mekah, Walang Sungsang dan Rara Santang masing-masing mengambil nama Arab, yakni Haji Abdullah Iman dan Syarifah Mudaim. Di Mekah, Rara Santang memutuskan untuk menikah dengan seorang bangsawan bernama Syarif Abdullah atau berputrakan Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi penerus tahta berpengaruh di kerajaan Cirebon. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya dan pulang kembali ke tanah air, ia mulai menjadi raja yang aktif menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya, sehingga kerajaan Cirebon perlahan semakin kuat keislamannya. Walang Sungsang akhirnya wafat pada tahun 1529. Puncak kejayaan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berhasil mencapai puncak kejayaannya sejak dipimpin oleh salah satu dari 9 wali songo atau 9 tokoh besar penyebar agama Islam di Nusantara, yakni Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Tak hanya berperan dalam politik kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati juga berhasil menjadi sosok kunci dalam penyebaran dan pengejaran agama Islam di Cirebon. Sepanjang masa berkuasanya, Sunan Gunung Jati berhasil dalam melakukan ekspansi dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Penaklukan demi penaklukan yang dilakukannya didasarkan tujuan untuk memperluas pengaruh kekuasaannya, di samping untuk menyebarkan agama Islam. Dalam bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati sangat berhasil dalam memanfaatkan letak geografis Cirebon yang bertengger di pesisir pantai utara Jawa. Ia membuka diplomasi hingga jauh ke luar negeri hingga berhasil membangun hubungan diplomatik dengan Champa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Hubungan diplomatik yang baik ini membawa hasil yang baik hingga menciptakan iklim ekspor dan impor barang dan jasa di kerajaan Cirebon dengan negara-negara yang bekerja sama dengannya. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan Sunan Gunung Jati diunggulkan. Di antaranya disebabkan oleh memerdekakan kerajaan Cirebon dari kerajaan Sunda Pajajaran,
memperluas kekuasaan kerajaan Cirebon hingga separuh Jawa Barat dan Banten, menyebarkan agama Islam secara masif kepada penduduk di wilayahnya, membangun infrastruktur yang penting seperti pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid, membuat pasukan militer yang kuat. Keruntuhan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon mulai menemui keruntuhannya sejak dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi pada tahun 1666 Masehi. Di masa itu, perlahan kekuasaan Kerajaan Cirebon mulai mengalami penurunan pengaruh di daerah-daerah yang didudukinya. Kepemimpinan Panembahan Ratu II ini menjadi titik balik kejatuhan Kerajaan Cirebon. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Cirebon ini adalah fitnah yang dilontarkan oleh Sultan Amangkurat I yang memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta. Sultan Amangkurat I menuduh bahwa Panembahan Ratu II telah bersengkongkol dengan Kerajaan Banten untuk mengusik dan menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Dari situ, mulai lahir perselisihan antara Panembahan Ratu II dengan Sultan Amangkurat I. Dampak dari perselisihan itu, Panembahan Ratu II diasingkan sampai pada akhirnya wafat pada 1667 Masehi di Surakarta. Melihat kekosongan kekuasaan yang menyelimuti Kerajaan Cirebon, Sultan Amangkurat I mengambil alih sisa-sisa wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon pasca keruntuhannya. Pengambil alihan wilayah Kerajaan Cirebon secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Kerajaan Mataram ini akhirnya memicu kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Kerajaan Banten. Akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif untuk turun tangan menyelesaikan perebutan wilayah sisa keruntuhan Kerajaan Cirebon dan menyelamatkan putra Panembahan Ratu II yang diasingkan oleh penguasa Mataram. Sejak keruntuhan dan perpecahan itu, Kerajaan Cirebon akhirnya terbagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berkuasa dengan dipimpin oleh sultannya masing-masing yang meneruskan tahta berikutnya. Tak hanya disebabkan oleh faktor perebutan kekuasaan di dalam negeri antar kerajaan yang memicu keruntuhan Kerajaan Cirebon. Pendudukan dan penaklukan VOC juga perlahan memicu konflik antar kerajaan, termasuk Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram, lewat politik divide et impera atau politik adu domba. VOC berhasil melahirkan konflik-konflik di tengah-tengah kerajaan-kerajaan Nusantara. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berhasil meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada sekitar tahun 1529 pada masa perkembangan Islam. Pada awal dibangun, Keraton Kasepuhan merupakan perluasan dari Keraton Pangkuwati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran pada tahun 1452. Pangeran Cakrabuana sangat sayang terhadap putrinya yang bernama Ratu Ayu Pangkuwati, sehingga keraton diberi nama Keraton Pangkuwati. Keraton Kasepuhan Cirebon termasuk kerajaan Islam tertua di Cirebon. Sebagai bangunan bersejarah Kesultanan Cirebon, kondisi Keraton Kasepuhan Cirebon masih terawat sangat baik. Posisi Keraton Cirebon menghadap ke utara sebagai ciri khas bangunan keraton yang selalu menghadap ke utara dan berdekatan dengan masjid. Keraton Kanoman. Pendiri Keraton Kanoman adalah Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya atau Sultan Anam I pada tahun 1678. Luas Keraton Kanoman sekitar 6 hektar dan secara administratif berlokasi di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Sungkuk, Kota Cirebon. Lokasi Keraton Kanoman tidak jauh dari Keraton Kasepuhan dan Pasar Kanoman. Keraton Kanoman merupakan tempat tinggal Kesultanan ke-12
yakni Sultan Muhammad Emiruddin dan keluarganya. Keraton Kanoman menyimpan barang-barang bersejarah seperti 2 kereta yang bernama Jempana dan Paksi Naga Liman. Bangunan Mande Pengiring. Bangunan Mande Pengiring terdapat di dalam Keraton Kasepuhan yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Nama Mande Pengiring tidak lain sesuai fungsi bangunan tersebut. Bangunan Mande Pengiring digunakan sebagai tempat bersantai dan duduk para pengiring sultan. Selain bangunan tersebut, ada bangunan Mande lainnya, yakni Mande Malang Semirang, Mande Semar Tinandu, Mande Pandawa V, serta Mande Karesmen. Bangunan tersebut digunakan kesultanan sesuai dengan kegunaannya serta melambangkan kekuasaan kesultanan. Keraton Keprabon. Keraton Keprabon dibangun oleh Pangeran Raja Adipati Keprabon sebagai tempat pembelajaran, bukan sebagai keraton atau kesultanan, melainkan rumah biasa. Pangeran Adipati Keprabon memilih untuk mendalami ilmu keagamaan, yakni agama Islam. Keraton Kacirebonan. Keraton Kacirebonan dibangun pada tahun 1800 Masehi. Lokasi Keraton Kacirebonan secara administratif berada di Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Keraton Kacirebonan terletak di sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan dan selatan Keraton Kanoman. Bangunan Keraton Kacirebonan digunakan untuk menyimpan barang-barang peninggalan pada zaman dahulu, seperti wayang, keris, alat musik gamelan, dan alat-alat perang lainnya. Masjid Agung Sang Cipta. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikenal juga dengan sebutan Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati. Sebutan tersebut tidak lain karena Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati pada tahun 1498 Masehi. Letak Masjid Agung Sang Cipta Rasa berada di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon dan disebut sebagai masjid tertua di Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi salah satu masjid yang dibangun secara gotong royong oleh Wali Songo. Alun-alun Sangkala Buana atau Sabtonan. Alun-alun Sangkala Buana kerap digunakan sebagai kegiatan acara resmi keraton. Sultan Cirebon biasanya akan menyaksikan kegiatan dari tempat duduknya di Mande Malang Semirang yang terletak di Kompleks Siti Inggil. Patung Macan Putih. Terdapat 2 patung macan putih peninggalan Kesultanan Cirebonan dan Kasepuhan. Patung tersebut terletak di depan Keraton Kasepuhan. Keberadaan patung melambangkan keluarga besar Pajajaran yang merupakan keturunan Maharaja Prabu Siliwangi. Masyarakat menganggap patung tersebut memiliki makna sakral, namun patung itu hanya melambangkan keturunan Prabu Siliwangi saja. Makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati menjadi salah satu wisata religi umat Muslim di Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati terletak di bukit kecil yang sering dikenal Gunung Sembung. Kompleks makam tersebut berada di lintasan Cirebon Indramayu. Makam Sunan Gunung Jati selalu dibatasi pengunjung dari berbagai daerah untuk berziarah ke makam salah satu wali penyebar agama Islam. Kereta Singa Barong Kasepuhan. Kereta Singa Barong Kasepuhan adalah karya Panembahan Losari, cucu Sunan Gunung Jati yang dibuat pada tahun 1549 Masehi. Kereta tersebut memiliki bentuk mengambil bagian tubuh sejumlah binatang. Maksudnya tidak lain sebagai lambang persahabatan dengan sejumlah negara. Pada bagian depan kereta berbentuk belalai gajah yang melambangkan persahabatan Kesultanan Cirebon dengan India. Ada lagi, kepala naga yang terdapat pada kereta tersebut yang melambangkan persahabatan dengan negara Tiongkok. Bagian lainnya menggunakan sayap dan badan buruk yang melambangkan persahabatan dengan negara Mesir. Sedangkan senjata trisula yang terdapat pada belalai gajah melambangkan ketajaman cipta, rasa,
dan karsa manusia. Demikian pembahasan singkat bagaimana pendiri Kerajaan Cirebon berhasil memperluas pengaruh dalam sejarah Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kerajaan Cirebon melewati fase kelahiran, kejayaan, hingga keruntuhan seperti kerajaan-kerajaan yang pernah ada lainnya. Sementara itu, kita masih dapat melacak lebih jauh bagaimana keadaan di masa tersebut melalui peninggalan, terutama di bidang arsitektur yang masih bisa ditemukan hingga masa kini. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.